underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Ketua KPK mengakui kinerja lembaga yang dipimpinnya selama kurang lebih 5 tahun terakhir kurang memuaskan. Bahkan dia tidak ragu memberikan angka 4 dari 10. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Salut ya. Kita salut sama ketua yang kemarin memberikan statement ya. Kebetulan beliau itu sedang memberikan ceramah di satu acara ya. Pasti acara itu adalah bagaimana memberantas korupsi, macam-macam ya. Dan dia ikut sebagai pembicara. Ya luar biasa. Dan pada saat itu ditanya ya, menurut dia sebetulnya kinerjanya KPK itu berapa kalau skalanya 1 sampai 10 ya. Dan dia jujur jawabnya ya 4,5. Bilang begitu ya. Padahal ya apa yang dirilis oleh lembaga independen di luar negeri itu juga mengeluarkan angka yang seperti itu. Ya, jadi dia tidak berani macam-macam ya, karena survei dari luar dia sendiri itu ya 4,5. Ya. Lah ini harusnya itu kalau sudah tahu 4,5, kenapa selama dia menjabat selama ini tidak bisa berkutik? Ya kenapa nggak bisa kinerjanya jadi angka 7 atau 8 itu sudah bagus. Ya sekarang kalau 4,5 itu kan ya bagaimana anggaran yang diberikan kepada KPK itu cukup banyak ya, triliunan dalam setahun. Nah ini gimana? Ya kalau kinerjanya 4,5. Dan memang selama ini kita jarang sekali dengar ada OTT, itu enggak ada. Ya terus ada korupsi yang besar-besaran tuh nggak ada. Ya nggak ada yang ditangkap. Ya mungkin ada tapi nggak ditangkap. Kalau nggak ketangkap kan dianggap nggak ada korupsi. Ya jadi tapi gimana? Ya jadi memang kalau kita tanya kepada ahlinya, ya itu memang mengatakan KPK selama ini sudah seperti macan ompong. Satu. Kalau dulu itu KPK kalau berani menetapkan sebagai tersangka, maka orang itu pasti salah, pasti korupsi. Jadi pasti dihukum. Tapi sekarang tidak. Kalau dia sudah dikeluarkan SPK dan ada putusan hukuman, maka ada satu aturan yang mengatakan bahwa itu bisa dilepaskan sebagai tersangka. Nah itu aturan ya. Nah, terus sekarang pegawai KPK itu sudah bukan independen. Artinya dia sudah menjadi pegawai negeri. Nah kalau sudah menjadi pegawai negeri berarti kan aturannya aturan pegawai negeri. Jadi yang pangkat yang rendah selalu tunduk sama pangkat yang tinggi. Kan seperti itu. Nggak cuman itu, wewenangannya untuk nyadap itu kalau dulu aturan baru itu ya cukup diketahui kepala KPK-nya. Ya ini harus disadap gitu ya dari tim penyidik. Ya ada jalan. Nah, tapi kalau sekarang harus minta izin. Ya minta izin beberapa orang. Yang di atasnya itu juga termasuk kalau nggak salah itu ya pokoknya minta izin lah. Minta izin beberapa instansi lintas departemen, seolah-olah ini aturannya ya supaya adil, yang disadap kan nanti kan lo nggak salah kan bisa repot, mengganggu privasi ya dah, bisa juga melanggar HAM. Nah, maka harus melalui izin dulu. Nah kalau sudah melalui izin itu apa? Tidak bocor, dijamin tidak bocor. Ya maka sekarang ini bayangkan OTT itu sudah jarang kita dengar. Inilah yang jadi sebab musabab bahwa KPK sekarang itu lumpuh. Ya, jadi maka kinerja 4,5 yang dikatakan oleh ketua tadi itu betul. Ya, tapi ya sesudah ini kalau sudah tahu bahwa kinerjanya 4,5, what next?
Apa yang harus dia lakukan? Ya ini supaya penting kan, supaya jangan 4,5. Bukan malah 4,5 terus ya udah. Memang kemampuanku cuma 4,5. Ya, lah salahnya kenapa saya dipilih gitu kan. Jadi ini betul-betul harus bagaimana ya? Karena kan ya KPK kalau kerjanya jelek ya gimana? Terus juga yang menjadi tidak ada giginya itu hukuman itu kalau dari KPK itu nggak berat. Ya, contohnya kemarin kan dari Singapura itu. Kalau orang korupsi maka dia dimiskinkan. Ya. Ya, tidak boleh punya kredit card. KTP-nya diberi tanda. Ya tadi ini bahwa ini bekas korupsi ya. Juga apa? Dia tidak boleh punya SIM. Jadi kemana-mana dia harus naik kendaraan umum. Ya, dia tidak boleh punya kredit card. Ya ini semua menjadi orang takut korupsi. Tapi kalau di Indonesia, you lihat korupsi hukumannya kecil, kadang-kadang masih dapat remisi, kalau mengajukan banding diturunkan lagi, di penjara rasanya seperti hotel, ya kan? Nah, kalau ditangkap pada saat muncul di TV, kelihatan di TV pakai borgol yang ditutup, supaya kelihatannya bawa kertas atau bawa dokumen ya borgolnya, itu masih ketawa-ketawa. Ya masih ketawa ke TV, dada-dada, jadi sebagai seorang yang jadi hero. Ya, jadi pahlawan. Jadi yang dipandang. Kalau sudah keluar dari penjara, dia masih bisa mencalonkan diri sebagai pejabat. Nah, ini kan ya makanya tidak heran kalau 4,5 ya. Mestinya ya 3,5. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.